Bapak Ibu, Saudara, salam damai, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berada pada bulan Pelkes GPIB, dan karena itu kita akan selalu ada pada perenungan kehidupan kita sebagai gereja di dalam pelayanan dan kesaksian. Saat ini di dalam ibadah keluarga, kita berada di rumah masing-masing. Di dalam merenungkan firman Tuhan hari ini, yaitu melalui Imamat pasal 18 ayat 6 sampai 30 dengan tema menguatkan tatanan keluarga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata keluarga tentu kita sudah dapat memahami dan mengerti. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Terbentuknya sebuah keluarga itu dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dan dari perkawinan itu ada di dalamnya kemudian beranak pinak. Ada anak, ada kemudian bahwa juga di dalamnya memiliki menantu, ada juga cucu, bahkan secara meluas, Bapak Ibu Saudara, ada terjadi di dalam keluarga yang dimana bisa saja, yakni terjadi perceraian sehingga seorang suami lalu menikah lagi atau seorang istri menikah lagi. Maka apa yang disebutkan adalah ada anak tiri, ada saudara tiri. Jadi dengan demikian bahwa keluarga yang dikatakan sebagai satu kesatuan, pasti di dalamnya ada ikatan yang mengikat satu dengan yang lainnya. Lalu ikatan apa itu? Bapak Ibu Saudara, Alkitab berbicara kepada kita yang tentu saja bahwa dalam keberadaan hubungan apalagi di dalam keluarga itu tentu saja ada ikatan kasih. Ikatan kasih ini harus bertumbuh dengan baik dan benar. Kenapa dikatakan kasih itu harus bertumbuh dengan baik dan benar? Ada banyak kasus yang terjadi di dalam kehidupan keluarga, yang tentu saja ini menyangkut soal karakter, mentalitas, dan moral di dalam keluarga itu sendiri. Yaitu kita bisa temukan atau kita membaca di media-media
yang ada berita, yaitu bisa seorang ayah itu kemudian melakukan suatu perbuatan seksual terhadap anak perempuannya. Apakah itu anak kandung, ataukah itu anak tiri, atau juga ada seorang anak laki-laki, kemudian dia pun melakukan suatu perbuatan yang juga di mana dapat dikatakan berbuat yang tidak seharusnya dalam hubungan seksual dengan ibu misalnya. Atau juga ada antar saudara sekandung. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana ketika kita membayangkan keadaan keluarga yang seperti itu? Apakah keluarga ini sudah benar-benar berada pada model kasih yang diajarkan oleh Allah, apalagi itu sudah dinyatakan dalam kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Untuk di dalamnya kasih itu harus benar-benar menunjukkan atau menyatakan bagaimana entah itu seorang ayah, entah seorang ibu atau anak-anak, mereka saling menjaga kehidupan yang sebaik-baiknya supaya tidak mendatangkan cemar kehidupan yang tidak kudus. Dan hal inilah yang juga pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudara disampaikan kepada kita melalui bacaan kita dalam Imamat 18 ayat 6 sampai 30. Kita perhatikan di dalam bacaan ini Bapak Ibu, memang yang terjadi di dalam keluarga, dan ini tentu saja bahwa apa yang disampaikan dalam bacaan kita ini jangan sampai terjadi di tengah-tengah keluarga bangsa Israel. Karena apa? Bahwa bangsa-bangsa di sekitar mereka di dalam keluarga itu, yakni ada perilaku-perilaku atau perbuatan-perbuatan yang sangat tidak menjaga kehidupan harmonis di dalam keluarga. Yang dalam tindakannya seorang ayah terhadap anak, atau juga sebaliknya anak terhadap seorang ibu, ataupun juga di dalam keberadaan saudara kandung, laki-laki dan perempuan, yang menjadi suatu pengamatan, dan ini akan merusak kehidupan bangsa Israel dalam hal mereka harus menjaga kekudusan hidup mereka di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu jelas di dalam bacaan kita bagaimana memberikan satu gambaran kepada kita, ya. Yaitu disampaikan di situ bahwa jangan melakukan perbuatan untuk menyingkap
aurat, baik itu terhadap istri ayahmu atau terhadap ibumu, dan juga terhadap saudara-saudara perempuan, baik dari anak dari ayahmu atau anak ibumu, entah itu yang lahir di dalam rumah maupun juga yang lahir di luar. Nah, ini tentu saja ya berbicara soal anak tiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab kalau hal-hal ini terjadi, maka dapat dikatakan setiap anggota keluarga itu sudah tidak lagi menjaga dirinya sendiri ataupun keluarganya yang seharusnya mereka melakukan cinta kasih yang senantiasa tidak mendatangkan celaan. Perbuatan-perbuatan yang tidak mencemarkan nama baik keluarga. Sebab itu kalau kita melihat fokus ayat yang diberikan kepada kita, dikatakan pada ayat 6, siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyikapkan auratnya. Akulah Tuhan. Jadi, perintah yang berupa larangan ini yang merupakan peringatan datang dari Tuhan. Disampaikan atas nama Tuhan. Sehingga semua harus taat dalam peringatan ini ataupun yang dilarang oleh Tuhan. Setiap anggota keluarga harus hidup dalam ketaatan terhadap perkataan Allah, peringatan Allah atau larangan Allah. Dan kalau hal ini dilanggar di dalam keluarga, maka itulah yang terjadi, bahwa keluarga tidak lagi melakukan apa yang dilarang oleh Allah, dan itu tentu saja juga mencemarkan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menguatkan tatanan keluarga. Maka ada beberapa hal yang perlu bagaimana kita menguatkan tatanan keluarga. Yang pertama, bahwa mari nyatakan cinta kasih di dalam keluarga itu sebagaimana kita melihat peran seorang ayah terhadap keluarga. Bagaimana seorang ayah harus melindungi keluarganya. Dan juga bahwa di dalamnya kehidupan ayah dan ibu itu harus menunjukkan bagaimana mengajarkan kasih yang sewajarnya antara orang tua dan anak atau antara anak dengan anak, supaya dengan demikian tidak ada perbuatan-perbuatan yang menyelewengkan kata kasih ini. Ya. Bapak Ibu, ada yang dikatakan, kita tahu kalau ada istilah kasih yang disampaikan kepada kita, ada kasih storge. Nah, kasih storge inilah yang dimana dalam ikatan kekeluargaan. Bagaimana kasih itu?
dinyatakan. Seorang ayah melindungi akan anak-anaknya, melindungi istrinya. Mereka terjaga dengan baik. Sebagaimana bahwa kepala keluarga mampu melindungi keluarganya. Bukan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat terhadap keluarga. Demikian juga seorang ibu selalu atau istri itu selalu menunjukkan bagaimana dia mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang senantiasa menjaga dirinya untuk tetap mengarahkan, mendidik anak-anak menjadi orang-orang yang selalu menghargai dan menghormati orang lain. Dan anak-anak juga bertumbuh dengan ajaran-ajaran yang benar, ajaran-ajaran yang baik, dan semuanya sesuai dengan aturan-aturan Allah, sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah, supaya anak-anak juga di dalam mereka menyatakan cinta kasih itu tidak terjadi dengan kehidupan kerabat yang dekat dengannya. Justru dia harus melindungi kakaknya, dia harus melindungi adiknya, dia harus menjaga dirinya dan menjaga saudara-saudaranya itu dengan baik. Yang kedua, Bapak Ibu, disampaikan bahwa memang berkaitan dengan kekudusan. Jadi keluarga itu harus betul-betul menjaga supaya tidak mendatangkan celaan dari orang-orang di luar keluarga kita. Kita jangan menjadi keluarga yang mendatangkan cemooh. Orang akan berbicara di luar sana, keluarga dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sewajarnya untuk memberikan contoh hidup keluarga yang baik dan benar. Apalagi kalau itu soal seksualitas, ya. Kita tidak bisa mengatakan itu sebagai hal yang tabu. Harusnya kalau kita bicara soal itu, ya mari kita menjaga bahwa jangan sampai seksualitas itu menjadi sesuatu yang mendatangkan kecemaran dalam keluarga. Dan itu menjadi suatu berita-berita yang beredar di luar. Dan yang perlu bahwa mari kita menjaga keluarga itu kudus di hadapan Tuhan. Supaya tidak juga di mana akhirnya dengan perbuatan kita ini kita mencemarkan nama Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa Bapak Ibu, kita juga dalam keluarga tentu melakukan kehidupan kita yang terus dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengurapi kita semua, terutama dalam keluarga kita. Bagaimana urapan Roh Kudus? Maka tumbuhkan kehidupan kita ini benar-benar mulai dari kehidupan keluarga untuk selalu menunjukkan bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Penuh dengan kesabaran, rendah hati, pengendalian diri. Semua yang ada di dalam apa yang dikatakan buah roh itu bisa diwujudkan di dalam keluarga. Supaya dengan demikian bahwa melalui keluarga kita juga ada pelayanan dan kesaksian yang terus kita mau sampaikan kepada semua orang, supaya apa yang juga kita sampaikan tentang pelayanan dan kesaksian kita itu tentu saja orang akan menghargai
dan menghormati diri kita, bahkan terlebih mereka akan mendengarkan apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan, terutama tentang kasih dan kebesaran Allah di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu mari bahwa di tengah-tengah keberadaan kita, menguatkan tatanan keluarga adalah bagaimana kehidupan kita tetap menjaga kasih dan kekudusan Allah yang sudah Ia berikan kepada kita, dan kita semua senantiasa juga hidup dalam kuasa Roh Kudus, supaya dengan demikian bahwa kita mampu menolak segala godaan, apalagi berkaitan dan hal-hal yang menjijikkan, yang tentu saja itu tidak berkenan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.